Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Rizky Kamelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7A pagi. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah diberikan oleh Bapak Nur Wahidin selaku dosen mata kuliah Psikologi Agama dengan judul Agama dan Budaya. Kita simak ya teman-teman. Pertama adalah budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi. Manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Jadi, budaya dengan kebudayaan itu penjabarannya amat sangat berbeda. Sedangkan budaya itu adalah sebagai pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Kalau kebudayaannya tersendiri adalah kepercayaan yang dianutnya, kesenian, dan adat istiadatnya juga. Menurut Kojarraningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari 3 aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Jadi, ketujuh unsur tersebut itu saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Menurut Goodenough, budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang diterima dalam kelompok masyarakatnya. Sedangkan menurut Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Fahrenbach, budaya itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Jadi, budaya itu akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat itu berkomunikasi dan bertutur. Seperti itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya ada fungsi-fungsi agama. Memberikan makna tertinggi, the provision of ultimate meaning, yang memiliki beberapa aspek. Pertama adalah usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the attempt to interpret the unknown and to control the uncontrollable. Ada personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia atau personification of human ideals. Yang C ada integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial atau integration of the culture and legitimation of the social system. Yang D ada proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuat, maha tinggi, atau projection of human meanings and social patterns onto a superior entity. Dan yang terakhir ada usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi, atau the effort to deal with ultimate problem of human existence. Fungsi-fungsi agama tidak hanya memberikan makna tertinggi, tetapi ada undang-undang juga yang kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman.
Selanjutnya adalah fungsi undang-undang. Agama menentukan makna tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum, masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah, bahkan masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah muktamad di akhirat. Yang berdosa masuk penjara atau neraka, yang benar masuk ke dalam taman surga. Amin ya robbal alamin. Fungsi meringankan beban hidup, agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan penting dalam kehidupan, dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhannya. Ya, selanjutnya adalah fungsi psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologis dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, dan tentang apa saja, mari berserah kepada Yang Maha Kuasa. Fungsi tradisi lisan, melalui ritual, bacaan-bacaan, dan mitologi, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan. Cerita tentang para rasul dan sahabat Nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang yang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam dan dibunuh oleh raja kafir, dan lain sebagainya. Fungsi memberikan kenikmatan, agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doamu. Fungsi menjaga solidaritas. Terakhir, agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial, persatuan umat dan gereja, saling tolong, saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama. Jadi, saling toleransi sesama agama itu sangat penting. Jika di negara kita tidak ada yang namanya toleransi, maka suatu negara akan hancur. Entah hancur melalui perang ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi atau perennial, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal. Adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas, Al-Quran, dan Sunnah. Contoh kegiatan tahunan yang bernama Nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan, Sya'ban, atau Ruwah. Proses ritus pelaksanaan nyadran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyadran.
Warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditujukan kepada pepunden masyarakat atau leluhur. Dalam melakukan ziarah kubur, masyarakat membawa sesaji dan ubarampe atau pelengkap. Setelah ritu ziarah kubur dilanjutkan dengan manganan atau kondangan di kompleks makam. Dampak tradisi nyadran dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atau pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang dewasa yang sukses. Pelestarian tradisi nyadran merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dalam proses tradisi nyadran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Lebih dari itu, nyadran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan, dan nasionalisme. Saat pelaksanaan nyadran, kelompok-kelompok keluarga atau trah tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam situasi, status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya, 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama ada kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian, kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko, kegagalan, dan keberhasilan. Kedua, kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Dan ritual, maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum. Kita anak Tuhan. Ketiga, kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dalam pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan, kerangka evaluasi, dan atribusi sebab akibat. Nah, teman-teman, kita ada di tahap slide terakhir yang ingin saya jelaskan adalah agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri. Agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia. Perbedaan perilaku dan bias penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat diri kita masing-masing untuk lebih toleran kepada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu menjadi bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini adalah inti dari Unity in Diversity. Ya, teman-teman, sekian kesimpulan yang saya jabarkan dalam materi psikologi agama dengan judul Agama dan Budaya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan video saya ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.